Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mendoakan kita semua yang berbunyi Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma ya Allah, barik, berilah barokah li ummati, untuk umatku. Jadi ini tidak terbatas hanya pada zaman Nabi, karena umatnya itu sepanjang masa. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berilah rahmat kepada umatku fi bukuriha, di waktu paginya. Nah, makanya Nabi itu amat sangat mengharapkan di waktu pagi itu umatnya itu tidak dalam keadaan tanpa aktivitas, atau dalam bahasa yang lain tidak dalam keadaan tidur. Insya Allah dulu sudah pernah kami sampaikan bagaimana Nabi sampai membangunkan kepada Ali bin Abi Thalib supaya tidak tidur setelah sholat subuh. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Beberapa hari kita diberi oleh Allah air hujan, sehingga cuacanya dengan sebab diantaranya menjadi sejuk, tidak sepanas 10 atau seterusnya beberapa hari yang lalu. Jamaah sekalian, kita lanjutkan ngaji kita masih pada bab salam, yang ada beberapa hal yang perlu kita stressing, kita tekankan. Di antaranya yaitu hadis an Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi billahi inna awalan nasi billahi man bada'ahum bisalam. Sesungguhnya termasuk sebaik-baik manusia di sisi Allah itu adalah mayyabda'us salam, mayyabda'uhum bisalam, yaitu orang yang mendahului mengucap salam. Jadi di saat kita ketemu dengan teman, ketemu dengan orang lain yang kita anggap orang itu adalah muslim, maka bagi kita yang mendahului salam kepadanya itu dikategorikan termasuk aulan nasi billah, orang yang baik di sisi Allah. Beberapa waktu yang lalu sudah kita sampaikan, tentu kita tidak sembarangan untuk mengucap salam, tapi paling tidak ada indikator-indikator, ada tanda-tanda bahwa yang kita ucapi itu adalah seorang muslim. Cara kita di daerah kita ini, sarungan, nggo kopiah, klambi takwa ngono, insyaallah kan muslim. Insyaallah. Apa meneh nyata-nyata iki wayahe arep budal
sholat, apakah itu waktu zuhur, asar, maghrib, atau isya, bahkan subuh, ya, kira-kira nek nganggo kambi takwa, sarungan, kopiahan, itu kan insya Allah Islam. Nah, tapi nek nggawe trainingan, kaosan, itu kan belum tentu. Jam-jam segitu itu kan belum tentu kan. Nah, itu. Lah, bagi yang sudah jelas nyata itu Islam, ya berarti kita mengucapkan salam terlebih dahulu. Itu dikatakan oleh Rasulullah sebagai aulan nasi billah, termasuk orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ndak usah ditakoni sampean Islam apa gak? Nek Islam ya aku assalamualaikum. Ya ndak usah begitu. Ya, ada identitas-identitas tertentu yang memungkinkan beliau itu adalah sebagai seorang Islam. Wan Abi Juraij qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakultu alaikas salam ya Rasulullah. Qala la takul alaikas salam fa inna alaikas salam tahiyatul mauta. Satu saat ada seorang sahabat yang mendatangi Nabi, silaturahmi ke rumah Nabi. Begitu ketemu Nabi, orang itu mengucapkan assalamu alaika ya Rasulullah. Atau alaikas salam ya Rasulullah. Maka kata-kata alaikas salam, atasmu keselamatan ya Rasulullah, itu ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan alaikas salam, fa inna alaikas salam tahiyatul maut. Sebab alaikas salam itu penghormatan kepada orang yang sudah wafat atau mati. Lah terus apa? Ya tetap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini kemungkinan besar sahabat Nabi yang namanya Juraij ini beranggapan bahwa karena Nabi sedang sendirian, maka kemudian mengucapkan assalamu alaika atau assalam ya Rasulullah, assalamu ya Rasulullah, atau alaikas salam ya Rasulullah. Dianggapnya karena sendirian. Lah, padahal dalam struktur bahasa Arab itu kum yang dimaksud ini baik kepada orang banyak atau kum itu dalam arti penghormatan. Jadi kum yang dilakukan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah itu assalamualaikum itu baik sendirian maupun orang banyak. Mosok kum kok ijenan kok kum itu dalam arti penghormatan. Nah, memang dalam bahasa itu berbeda-beda Pak. Misalnya kalau bahasa Jawa itu sampean meningkat menjadi panjenengan. Ada lagi bagi yang sendirian itu seliramu. Sodok rendah itu awakmu, seliramu, sampean, panjenengan. Lah dalam struktur bahasa Arab itu ka, alaika kepadamu itu sendirian. Lah kalau kum itu jumlah banyak, tetapi dimaknai kum itu pun juga sebagai penghormatan atau kromo inggile sampeyan itu kum. Maka assalamualaikum itu kalau sendirian berarti penghormatan sebagai bahasa yang paling tinggi. Lah kalau jumlahnya banyak, kum itu juga bermakna untuk orang banyak.
Maka Rasulullah mengatakan, menegur dan memberikan pelajaran di saat ada orang berkata alaikas salam ya Rasulullah, kepadamu keselamatan ya Rasulullah, itu oleh Rasulullah dikatakan la takul alaikas salam, jangan bilang alaikas salam, sebab fa inna alaikas salam tahiyatul maut, sebab itu kanggone wong sing mati, maka tetap kepada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, memang bahasa Arab ini unik, kadang-kadang unik. Tidak kok kemudian juga orang boleh merekayasa dalam hal-hal yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Contohnya ada kan orang itu merekayasa, menganggapnya itu lebih baik. Misal orang salam assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya mencari hadis tentang tambahan ta'ala itu tidak pernah menemukan. Tapi ada kadang-kadang orang itu sok luwih pinter katimbang Nabi gitu. Padahal Nabi ku wong Arab. Dan itu disetir dengan wahyu. Pernah Pak Haji ya lihat atau dengar orang itu salam assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam. itu namanya luwih pinter katimbang Nabi. Jadi kita berusaha karena salam itu adalah termasuk ibadah. Dan ibadah itu tentu harus ada dasarnya dan sudah nyata dasarnya bahwa salam itu seperti itu. Ya kita ini tinggal fotokopi saja, tinggal niru saja, tidak usah mereka-reka mencari-cari bu menawa kok luwe apik, itu tidak mungkin karena sudah nyata-nyata itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita lanjutkan yaitu bab adabus salam, yaitu tata cara salam. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusallimur raqib alal mashi wal mashi alal qa'id wal qalil alal katsir. Di antara etika mengucapkan salam itu adalah yusallimur raqib alal mashi. Jadi nek wong iku numpak berkendaraan, apapun jenis kendaraannya, baik sepeda panjal, sepeda motor, becak, mobil, kecuali pesawat. Gak ketemu sopo-sopo wong di pesawat, kecuali yang ada di dalam pesawat. Yusallimur raqib alal mashi, wong sing numpak, wong sing berkendaraan iku ngucapno salam kepada orang yang berjalan. Jadi kita naik sepeda pancal atau sepeda motor kok ketemu, baik ketemu itu papasan atau nyalip, yang disalip itu orang yang sedang berjalan. Orang itu kalau sudah lama ketemu, lama berkumpul, itu senajan gak papasan antar wajah, itu insya Allah orang itu sudah kenal. Koyok-koyok iku nek ndelok gegere lan mlakune iku si fulan. Barang ditoleh lu ya temenan. Iku nek wis sering kumpul itu insya Allah hafal. Jadi itu Allah memberikan fadholah, keutamaan kepada seseorang itu tidak hanya lewat tatapan wajah atau muka, sampai belakang, sampai cara berjalan itu kalau sudah sering ketemu insya Allah hafal. Nek ndelok mlakune ya kaya lho gitu dan itu. Nah, di saat kita naik kendaraan, sebutlah sepeda motor atau sepeda pancal, kok kemudian kita mau nyalip dan yang kita salip itu, yang mau kita belancang,
Cara mriki napa, Pak? Blancang, nyalip, ya mendahului lah. Konake nyalip kok kesane disalib. Ya, mendahului kepada seseorang yang kita kenal. Nah, yang berkendaraan itu mengucapkan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Badhe ten pundi? Nah, itu baru sareng ta. Nah, gitu. Nah, jangan tanpa salam. Itu disunahkannya seperti itu. Wal masih alal qaid, dan orang yang berjalan itu hendaknya mengucapkan salam kepada al qaid, orang yang duduk. Jadi kalau kita lewat di depan orang, orangnya duduk, ya kita ini yang mendahului salam. Atau sama-sama berdirinya kita lewat, orang itu berdiri tetapi dia tidak tahu kita, maka kita yang mengucapkan salam. Wal qalilu alal katsir, dan yang jumlahnya sedikit mengucapkan salam kepada yang jumlahnya lebih banyak. Itu diantara etika atau adabnya mengucapkan salam. Diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nasi billahi man bada'ahum bisalam. Ini sama dengan tadi itu. Menurut riwayat yang lain atau dari jalan yang lain, sesungguhnya orang yang utama di sisi Allah itu adalah orang yang mendahulukan salam. Jadi sama. Selanjutnya yaitu pada babul istighbab, yaitu bab anjuran untuk melakukan i'adah as-salam, yaitu ucapan salam. An Abi Hurairah radhiyallahu annahu jaa fa shalla thumma jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faradda alaihi salam faqala irji fa sholli fa innaka lam tusolli faraja'a fa sholli thumma jaa fa sallam ala nabi hatta fa'ala dzalika salasa marratin muttafaqun alaihi. Abu Hurairah telah menceritakan ada seseorang yang mengucapkan salam kepada Nabi. Kemudian orang itu atau orang ini telah melakukan salam kepada Nabi. Nah, kemudian orang itu ditegur oleh Rasulullah SAW karena apa? Karena mereka atau orang itu menurut Rasulullah SAW waktu itu dia telah melakukan sholat ada yang belum sempurna. Atas kerasulan dan wahyu Allah, Rasulullah kemudian bersabda, irji fasol fa innaka lam tusol. Kembalilah untuk sholat karena kamu belum sholat. Akhirnya orang itu kemudian sholat lagi. Begitu sholat kemudian selesai, kemudian menghadap kepada Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah masih berkata, irji fasol, kembalilah engkau untuk sholat karena engkau belum sholat. Itu sampai 3 kali orang itu ditegur oleh Rasulullah SAW untuk melakukan sholat.
Nah ini di beberapa kitab yang menerangkan tentang kasus ini ternyata karena orang ini dilihat oleh Rasulullah pada waktu wudhunya itu belum sempurna. Masih ada bagian wudhu, bagian yang wajib dikenakan air itu ada yang belum kena air. Jadi sampai 3 kali itu orang itu penasaran, apa salah saya itu kok dikongkon balik sholat lagi oleh Rasulullah. Ternyata di dalam keterangan hadis itu karena ada satu mata uang 500 rupiah lah pada kakinya itu yang belum disiram oleh air. Karena orang wudhu itu adalah membasuh muka, membasuh tangan kanan kiri, membasuh kepala, kemudian sunnahnya membasuh telinga, kemudian wajibnya itu adalah membasuh kaki minimal itu sampai ke mata kaki. Lah ternyata di mata kakinya itu ada yang belum kesiram oleh air. Ini atas dasar kerasulan dan kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu saat itu Rasulullah itu diberitahu oleh Allah tentang ada beberapa amalan yang dilakukan oleh sahabatnya, walaupun tidak dilihat langsung oleh Rasulullah itu diberitahu oleh Allah. Ya sama dengan ini. Satu saat Rasulullah pernah bersabda, "Lau ta'lamuna ma'alamu la dhahiktum qalilan wa la yabkum katsira." Andaikan engkau itu tahu apa yang aku tahu, niscaya kalian itu akan tertawa sedikit dan menangis sebanyak mungkin. Itu karena Rasulullah itu diberitahu oleh Allah tentang apa yang terjadi di neraka. Jadi satu saat itu pintu langit itu dibuka oleh Allah khusus untuk Rasulullah. Nah, ditunjukkan tentang bagaimana keadaan ahli neraka. Itu kemudian sampai Rasulullah menyatakan, "Lau ta'lamuna ma'alamu la dhahiktum qalilan wal yabku katsiran." Satu saat Rasulullah itu juga begitu melihat ada salah seorang sahabatnya yang wudhunya itu belum sempurna, itu ditegur oleh Rasulullah SAW. Balik sholat lagi karena sesungguhnya engkau belum sholat. Karena apa? Karena di antara sahnya sholat itu diawali dengan sempurnanya wudhu. Karena di antara diterimanya sholat itu adalah apabila wudhunya itu sudah dianggap benar. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, idza laqiya ahadukum akhahu fasallim alaihi wa in khalat bainahuma syajaratan au jidaron au hajaron tsumma laqiyahu fasallim alaihi. Dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau ketemu saudaramu, ketemu temanmu, ketemu kenalanmu, maka fal yusallim alaihi, maka ucapkanlah salam kepadanya.
Jadi tidak mesti saudara itu adalah saudara kandung, tetapi saudara ini bisa bermakna saudara sesama muslim. Karena apa? Al-muslimu akhul muslim. Muslim yang satu itu adalah sama dengan saudara. Al-mu'minu akhul mu'min. Mukmin yang satu adalah saudara dengan yang lain. Kata Nabi, apabila engkau ketemu saudaramu, ketemu sesama muslim, maka fasallim, maka hendaknya kita mengucapkan salam. Kemudian setelah ketemu misalnya ini disampaikan oleh Rasulullah sampai diterangkan. Jadi panjenengan sesama panjenengan ini ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus ada yang masuk ke masjid, mungkin kemudian ada yang ke belakang. Begitu dari belakang ketemu lagi dengan saudaranya tadi itu. Maka kata Rasulullah SAW, kita ini dianjurkan lagi untuk ketemu, untuk mengucapkan salam. Tidak usah kita itu kemudian bilang begini, mau salam, masuk salaman. Karena ada jeda ini. Ini sampai diterangkan bahwa walaupun orang itu terdinding bainahuma, antara keduanya itu sajarotan, terdinding oleh pohon, au jidaron, atau terdinding oleh tembok, au hajarun, atau terdinding oleh batu. Tsumma laqiyahu fal yusallim alaihi. Jadi wis mari ketemu ngucapno salam, mari ngono entah tak tahu kok terdinding lagi, mbok ke dinding tembok atau mungkin kendaraan atau mungkin ke kamar kecil, kemudian kok ketemu lagi, itu tidak apa-apa untuk mengucapkan salam. Bahkan bahasa yang disampaikan oleh Rasulullah itu fal yusallim, hendaknya tetap mengucapkan salam. Seakan-akan tadi belum mengucapkan salam. Jadi tidak usah kok kemudian mau salam rek saiki salam maneh gak apa-apa yo, tidak usah. Tapi kalau misalnya orang itu memang belum tahu bahwa begitu itu adalah disyariatkan, ya kita boleh saja sebagai sarana pembelajaran atau informasi. Jadi intinya salam berulang walaupun hanya terdinding sebentar oleh apapun namanya yang menjadikan dinding itu, apakah batu, apakah tembok, apakah itu pohon dan lain sebagainya, itu tetap dianjurkan untuk mengucap salam yang kesekian kalinya. Bab berikutnya yaitu istihbab assalam idza dakhala baitihi, yaitu anjuran mengucapkan salam di saat masuk rumah. Jadi kita masuk rumah itu pun juga dianjurkan salam. Baik di rumah itu ada penghuninya atau sedang kosong. Jadi praktek yang dilakukan oleh Rasulullah itu mengucapkan salam baik di rumah itu nyata ada penghuninya ataupun tidak ada penghuninya. Qala Allah Ta'ala, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibatan. Ini Allah sudah memberitahu,
Fa idza dakhaltum, dan apabila kamu sekalian masuk buyutan ke rumah, fasallimu, maka ucapkanlah salam, ala anfusikum, terhadap diri kamu sekalian, tahiyatan, sebagai penghormatan, min indillah, dari sisi Allah, mubarakatan, yang insya Allah akan mendapatkan barokah, thayyibatan, yaitu barokah yang baik. Barokah itu sudah sering kita sampaikan, yaitu barokah itu tambahnya kebaikan. Jadi barokah itu tambahnya kebaikan. Ini sudah dijelaskan, mubarakatan thayyibatan, tambahnya keberkahan yang baik. Jadi fa idza dakhaltum, apabila kalian masuk rumah, hendaknya mengucapkan salam. Dan ini oleh Allah sifatnya am. Am itu umum. Baik ada orang, tidak ada orang, baik yang ada itu orang tua, orang muda, anak kecil, itu kita mengucapkan salam dikala kita itu masuk ke dalam rumah. Nah, rahasia diantaranya adalah apa? Yaitu mubarakatan thayyibah, yaitu tambahnya kebaikan yang ada dalam rumah tersebut. Kalau ada anak kecil, tidak ada orang tua, berarti di antara manfaatnya itu sebagai sarana pendidikan, membiasakan kalau anak itu tahu bahwa kakaknya, ibu bapaknya, mbahnya setiap masuk rumah mengucapkan salam, maka akan menjadi biasa anak itu meniru mengucapkan salam. Wa an Anas qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya idza dakhaltum ala ahlika fasallim yakun barakatan alaika wa ala ahli baitika. Jadi Nabi satu saat itu memanggil kepada Anas itu dengan bahasa ya bunayya, wahai anakku. Kok cara mriki ngono ya napa? Le. Nah, senajan dudu anake. Le, cara Lamongan iku cung. Mriki napa, Pak? Cung. Ini cung, le, nak, utawa napa ngger, wonten nggih bahasa ngger niku, ngger. Jadi anak itu banyak panggilannya, Pak. Le, cung, ngger, nak, napa malih? Itu banyak itu panggilannya. Nah itu kemudian diberitahu, itu panggilan sayang sesuai dengan wilayah atau daerah satu dengan yang lain berbeda. Contohnya tadi itu. Nah, Anas ini dipanggil oleh Rasulullah, ya bunayya, wahai anakku. Padahal Anas ini kan bukan anaknya Nabi kan, bukan. Tapi anak kecil yang ya, sebagai panggilan sayang seperti itu. Ya bunayya idza dakhalta ala ahlika fasallim. Anakku, apabila engkau masuk rumahmu atau masuk ke ahlimu, itu berarti ya keluargamu, fasallim, maka ucapkan salam. Yakun barokah alaika, karena itu ada keberkahan yang akan engkau terima. Karena apa? Assalamualaikum, selamat sejahtera bagi kamu sekalian. Nah, kemudian dijawab waalaikumsalam. Demikian juga engkau juga mendapatkan keberkahan. Berarti saling mendoa.
Wala ahli baitika, bukan saja engkau yang akan mendapatkan keberkahan itu wahai anakku, yaitu Anas, tapi juga keluargamu pun juga mendapatkan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik yang mengucapkan salam maupun yang mendapatkan salam itu mendapatkan keberkahan dari Allah. Nah, keberkahan dari Allah itu macamnya banyak sekali. Dan bahkan kalau dalam praktek kehidupan itu barokah itu memang sangat kita butuhkan. Orang makan barokah yang dibutuhkan, orang menikah barokah yang dibutuhkan. Pendek kata apa saja hidup ini barokah itu yang diharapkan. Akeh barokah, saidik barokah, itu multi macam barokah itu yang diberikan Allah pada kita. Nah, ini khususnya anak-anak kita ini kita biasakan cucu-cucu kita itu mau pulang sekolah, berangkat sekolah, masuk rumah dan lain sebagainya itu kita biasakan untuk biasa dengan mengucap Assalamualaikum. Ada kejadian, Pak, pada tahun 2007 itu pas saya turun dari hotel di Mekah itu ada mobil sedan sama sedan itu tabrakan, itu masing-masing rating dari mobil dua itu pecah, tuh sama turun. Kok cara kene ngono mekico, cara mriki napa Pak? Ki mekico to Pak? Wis mboten ngerti kok saking buantere lan cuwepete oleh ngomong masing-masing supir itu. Ini di Misfalah. Nah, begitu ada laskar lewat itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu moro-moro supir yang asalnya mekico niku wau. Moro salaman munggah dhewe-dhewe berangkat. Kok cara kene ngono ya apa? Ya kamu pengko totalan ya ngono kira-kira tapi ndak itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Nah itu mungkin juga ada keberkahan begitu. Jadi sholawat itu ternyata yang saya lihat langsung seperti itu. Dan bagi sholawat ngusir kumpulan. Masya Allah, luar biasa. Itu mungkin ya karena mengamalkan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan satu saat pula juga gitu. Jadi hanya mengucap Assalamualaikum, itu ya buyar sudah. Cara kene kira-kira gak salam-salaman totalan kira-kira ngono kira-kira. Iki piro regane rating iki dan lain sebagainya. Masya Allah. Jadi begitu pengaruhnya pendidikan itu kepada, lah itu mungkin diantaranya keberkahannya. Di antara berkahnya bismillah, berkahnya sholawat itu ada. Nah ini tentu ya perlu pencerahan, kalau tidak ya tidak ada artinya. Wis kadang-kadang wis njaluk sepuro ya, sepuro tak sepuro tapi totalan tetep iki. Kemudian bab berikutnya adalah assalam ala sobiyan atau assalam ala sibyan, yaitu mengucapkan salam kepada anak kecil. An Anas annahu marra ala sibyanin fasallama alaihim faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu muttafaqun alaihi. Jadi sahabat Nabi namanya Anas itu pernah melewati kepada beberapa anak kecil
Kemudian Anas itu mengucapkan salam, Assalamualaikum. Nah, begitu Anas mengucapkan salam kepada anak kecil itu, ada orang yang bertanya, loh, tadi kan was-sohiru alal kabir. Tadi pertama tadi kan etika mengucapkan salam itu wong sing numpak ngucapno salam wong sing laku. Wong sing mlaku ngucapno salam kepada orang yang duduk. Orang yang jumlahnya lebih sedikit mengucapkan kepada yang lebih banyak. Orang kecil atau yang kecil mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Nah, ternyata Anas kan tidak begitu. Anas ketemu anak-anak kecil, Anas mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Lah, padahal tadi mestine sing cilik ngucapno salam sing gede, sing nom ngucapno salam sing tua. Nah, sehingga seakan-akan kontradiksi. Nah, ternyata apa? Begitu Anas ini mengucapkan kepada anak kecil itu tadi sambil berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Nabi itu pernah atau Nabi itu melakukan seperti itu. Jadi Nabi itu ketemu anak kecil, Nabi yang mengucapkan salam. Nah, ini mungkin sebagai bentuk pelajaran. Mungkin anak itu belum mengerti kalau ketemu orang yang lebih tua atau ketemu siapa saja, maka hendaknya mengucapkan salam. Sehingga Nabi mengawali itu. Lah, ini ditiru oleh Anas. Mungkin orang itu atau anak itu belum ngerti. Maka di sini ada yang disebut dengan apa Pak? Dalam bahasa kita sehari-hari itu yaitu praduga tak bersalah. Bu menawa arek iki durung ngerti nek ketemu iku ngucapno salam. Jadi kita yang mendidiknya, kita yang memberikan contoh, sehingga diharapkan nanti setelah itu anak itu malah kala ketemu dengan siapa saja akan mengucapkan salam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Islam itu semuanya ada manfaatnya. Tidak ada satupun ajaran Islam, baik itu perkataan atau perbuatan, itu yang kemudian sia-sia, tidak ada guna dan faedah atau tidak ada manfaatnya. Semuanya ada. Satu contoh salam ini saja. Dengan salam itu akan menjadikan hal yang mungkin menjadi sekat dalam pikiran atau hati. Tapi dengan mengucapkan salam itu insya Allah akan cair. Misal saja contoh. Saya dengan Pak Haji Tarong. Mungkin satu saat ono gak enake ati, namanya orang itu satu saat mungkin ada. Apa maneh ditambahi dengan tanda-tanda gerakan atau mimik wajah. Pak Citarom nek ketemu aku kok gak pateo madhep ya. Gak pateo madhep umpamane. Bahasane gak pateo madhep niku napa? Melengos gitu. Buang muka. Padahal mek duwe sitok iku tok mukae kok dibuang itu terus gawe mukae sapa. Lah kemudian satu saat tidak tahu siapa yang memulai ya. Katakanlah sebagai contoh saja. Pak Citarom terus satu saat mengucapkan Assalamualaikum Pak Man. Waalaikumsalam. Saya yakin pada waktu itu hati masing-masing itu akan terjadi pencairan.
Oh ya ternyata gak apa-apa kok. Sakane mungkin waktu itu gak weruh utawa ada sesuatu yang lebih penting gitu. Jadi ada manfaat yang luar biasa. Nah, apa maneh karo siapa sajalah. Ini dalam dunia apa saja, apalagi sekarang ini dunia politik yang sedang memanas begini ini. Sing situ pilihane siji, sing situ pilihane loro, situ pilihane telu, papat mboten wonten. Itu mari ngono terus. Nah, itu kalau kemudian assalamualaikum waalaikumsalam, masya Allah suwe gak ketemu ya, insya Allah cair Pak begitu itu. Ini diantara manfaat salam itu seperti itu. Tapi kalau salam saja sudah tidak mau, tidak diucapkan, tidak dipraktekkan dalam kehidupan, ya insya Allah itu tadi namanya orang itu. Mungkin yang satu tidak ada masalah, tapi yang satu itu merasa ada sesuatu. Dengan salam itu insya Allah kan. Nah ini sedini mungkin dari anak-anak kecil itu diajari seperti itu ya dalam rangka untuk nanti dibiasakan. Dalam bahasa yang ngetren sekarang itu diaplikasikan dalam kehidupan, dipraktekkan dalam kehidupan. Nah ini merupakan salah satu nasihat yang disampaikan oleh Allah lewat Rasulullah, kemudian diteruskan pada para sahabatnya dan tentunya adalah untuk kita semua. Jadi salam itu luar biasa, salam itu luar biasa. Ada hati yang kurang enak, kemudian salam, apalagi kemudian berjabat tangan, makanya jabat tangan itu disebut salaman. Salaman itu keselamatan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, jabat tangan. Nah, jabat tangan itu ternyata juga ada aturannya loh Pak. Jabat tangan itu jangan kemudian cepet dilepas. Tapi nek mrekes aja nemen-nemen Pak. Iki wonge wis kuru, mari ngono asam urate kambuh diprekes mbok ya. Cerik-cerik Pak, ngene lho. Jadi salaman itu ya itu tapi ojo nemen-nemen pun jangan kemudian langsung dilepas jangan. Ya, sekiranya sama-sama merasakan manfaatnya itu. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dari beberapa hal yang kami sampaikan dari hadis dan ayat yang disampaikan oleh Allah itu menjadikan kehidupan kita itu kehidupan yang salaman, yaitu kehidupan yang penuh dengan kedamaian, kesejahteraan dan selamat sejahtera. Sekarang sampai dibayangkan di rumah ada istri masuk gak salam, metu gak salam, lagi ya opo, ono anak yo gak salam, metu gak salam, terus ada tamu, assalamualaikum, waalaikumsalam, bapak ada, kirangan nggih kok mboten wonten, ini rumah tangga capopo ngono kok, kira-kira ada nggak Pak begitu itu? Ada Pak, saya itu sering, bukan kok sekali dua kali sering. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak ono, ngapunten nggih, mboten semerap lho. Lah sampean mari teko ndi nggih ten griya mawon ket mriki capopo ngene iki. Apa ono kok jeke mlebu pasar metu pasar enak gak. Lah apalagi kemudian istrinya ya gak ngerti bisa. Ibu temu di Pak. Oh, Bapak temu di Bu. Ngapunten nggih wau mboten pamitan ya. Masya Allah. Saya yakin mesti ada. Yakin mesti ada. Dan adanya itu bukan sedikit tapi banyak begitu. Karena saya sering bertamu itu baik kepada tetangga maupun orang lain loh. Ya metu gak pamitan. Dane pasar. Saya tidak mengibaratkan dengan masjid karena masuk masjid itu
ada doanya. Masuk pasar seluman-selumun kebanyakan orang, walaupun masuk pasar itu ada doanya, minimal a'udzubillahi minas syaitonir rajim. Nanti kan kalau ceritakan, andaikan engkau tahu apa yang ada di dalam pasar, niscaya engkau tidak akan masuk pasar. Maka sebelum masuk pasar, hendaknya engkau berdoa agar tidak terkena kejelekannya pasar. Minimal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Loh, kok ada apa itu? Oh, ngeri Pak kalau kita baca hadis itu. Karena di pasar itu penuh dengan tipu daya. Nah, tipu daya itu perbuatannya setan dan iblis. Itu taruhannya keimanan Pak. Nimbang sak nimbang negak dasar iman Pak. Kecurangan itu ada di dalam pasar pada umumnya. Bahkan sampai kadang-kadang terjadi orang itu bersumpah atas nama Allah, padahal itu nek angsal 500 nggih pun wau-wau, saestu niki demi Allah nih. Maupun dinyang 600. Padahal ket mau durung ana sing ngenyang. Coba apa gak rusak gitu, begitu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Demikian, mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi, membarokai kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.